Ibu dosen penguji. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya yang bernama Dornoli Silitonga, LPTK Universitas Negeri Medan, Angkatan 1 tahun 2022 akan melaksanakan pembelajaran dengan siswa saya kelas 7. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Sehat, luar biasa. Yes, 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 smile. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabar anak kami sekalian? Sehat, luar biasa. Yes, 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 smile. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya dipimpin dulu coba. Dipimpin oleh Cantik. Atau di situ aja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami berkata di kerajaan surga segala puji dan syukur kami panjatkan kepada ya Bapa. Di mana Bapa selalu menyertai kami dari hari dan bahkan saat ini. Ya Bapa, kami akan mulai pelajaran kami karena Kau berikan kami kepintaran untuk kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Bapa yang bukan kepada kami. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak, ampunilah itu supaya kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu ya Bapa. SOPK sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Cantik. Nah, sekarang semuanya berdiri. Sabang sampai Merauke berdasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silahkan duduk. Semua hadir ya? Hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Dari jumlah 30 orang, semuanya hadir ya? Baik. Sekarang pada pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari mengenai teks apa? Mengenai teks deskripsi. Apa yang sudah kamu pelajari kemarin di pertemuan pembelajaran teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi, kemudian ciri umum dari teks deskripsi. Oke, siapa dulu yang bisa memaparkan tentang pengertian dan tujuan teks deskripsi? Oke, si Teresela dulu ya. Oke. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan pembaca agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dideskripsikan tersebut. Oke, bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk si Venesia. Kemudian yang berikut mengenai ciri umum teks deskripsi. Oke, siapa yang bisa menyebutkan, menjelaskan juga ciri umum dari teks? Oh, nanti kita pintar semua di ruangan ini ya. Oke, si apa? Lois dulu. Yuk. Ciri umum teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan satu objek dengan cara memperinci objek secara subjektif. Yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan bisa secara khusus dan secara personal. Yang ketiga, ciri isi. Ciri isi suatu objek adalah isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk si Lois. Dari tujuan tadi, tujuan teks deskripsi apa yang pertama tadi tujuannya? Supaya seolah-olah dapat dilihat
dapat dilihat. Apa contohnya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oke, dari sini. Seakan yang dapat dilihat, pemandangan Danau Toba sangatlah indah. Ya. Seakan dapat dirasakan, udara di Spinsu sangatlah sejuk. Seakan dapat didengar, kicauan burung pada pagi hari sangatlah merdu. Jadi itu tujuan daripada teks deskripsi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, coba perhatikan ke depannya. Bisa dilihat? Oke. Adapun yang menjadi kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu di bagian kali 32. Bahasa mana? Menjelas 32. Menjelas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, sampai di sana. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut yang menjadi tujuan kalian mempelajari materi ini, yang pertama surat apa? Bisa? Oke, bergantian dulu. Yang pertama, Yang pertama 321 menjelaskan struktur dan kebahasaan deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. 2322 menentukan struktur dan ciri kebahasaan deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. 323 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan deskripsi. 324 menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. baik. Sebelum kalian nanti lanjut mempelajari ini, perlu kalian ketahui bahwa adapun tujuan kalian mempelajari ini hari ini, yang pertama menjelaskan struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang kalian baca. Kemudian yang kedua nanti menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang kalian baca atau kalian dengar. Kemudian berikut menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian yang terakhir nanti kalian harus mampu menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang perhatikanlah dulu tayangan video yang berikut. Itu adalah tempat wisata pemandangan alam Danau Toba. Lokasinya berada di Desa Ciarung, Kecamatan Paranggilan, Kabupaten Tumbang Katulisan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang di wisata Cicingkur memang cukup banyak terdapat penulisan angin. Bahkan tidak salah jika daerah itu disebut juga Paranginan. Paranginan dalam bahasa Batak artinya tempat yang banyak angin, dan sekarang desa itu menjadi nama kecamatan dari Desa Ciarung, yaitu Kecamatan Paranginan. Keunggulan Bupati itu adalah pemandangannya yang luar biasa. Untuk melihat Danau Toba dari sudut Cipinsu, danau terbesar di Asia Tenggara itu tampak memukau dan memesona. Hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Namun saat terik turun, wisatawan tidak dapat melihat Danau Toba dari kawasan dataran tinggi ini. Selain panorama Danau Toba, Taman Cipinsu juga memiliki pepohonan pinus. Area ini menjadi tempat yang tepat untuk relaksasi bagi wisatawan. Wisatawan dapat menikmati kerimbunan pohon pinus dan merasakan kesegaran anginnya. Hembusan angin membawa aroma pinus dan suara gemerisik hentakan pohon berdaun jarang tersebut. Vegetasi alam pegunungan dan suara burung juga menjadi nyanyian indah yang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini.
Kegunaan lain daripada kawasan wisata Cikinso ini adalah untuk pertemuan. Wisatawan yang ingin bertemu dapat menggunakan fasilitas penyewaan tenda yang tersedia. Intinya sangat luas dan bisa digunakan wisatawan yang ingin bermalam. Dengan bermalam, wisatawan dapat menyaksikan keindahan pantulan cahaya terbenamnya matahari di Danau Toba. Keesokan harinya, keindahan lain dari terbitnya matahari menjadi suguhan pagi yang sangat memukau. Area waktu itu sudah menyediakan playground bagi wisatawan seperti perosotan, ayunan layaknya taman bermain TK, atau bisa juga dikatakan seperti taman untuk terbang, pramuka, dan lain-lain. Wahana bermain ruang terbuka ini berada di tengah kerumunan pohon pinus. Suasana yang teduh sekaligus memberikan ketenangan untuk melepas lelah dan penat. Toilet juga cukup banyak yang terdapat di beberapa sudut lokasi. Akses jalan menuju Taman Cikinso pun sudah cukup baik. Wisatawan dapat menuruni lereng bukit dengan ratusan anak tangga yang dikabarkan terpanjang di Asia Tenggara. Pagar dan pegangannya terbuat dari besi yang disediakan di sisi kiri dan kanan tangga. Keindahan alam yang ada di bumi Nusantara hanya dengan sedikit polesan mampu merubah menjadi destinasi wisatawan yang mengagumkan. Geosin Cikinso adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. Cikinso adalah Objeknya di mana? Dari yang sudah pernah ke sana. Oke, berarti dekat dengan kita ya. Menurut kalian, apakah tayangan video tadi termasuk teks deskripsi? Ya tahu. Apa alasannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa bukti pada video itu bahwa tayangan video yang barusan kalian amati tadi merupakan teks deskripsi? Oke, Indonesia? Secara memperinci dengan menggambarkan sudut dari wisata Cikinso seakan-akan pengunjung melihat video tersebut atau yang membaca seakan-akan ingin mengunjungi dan merasakan dari suasana dari Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Kira-kira apa buktinya? Apa tadi judulnya? Iya, Geosin Cikinso. Kemudian, oke, ada lagi yang lain? Dari Terdapat di situ dikasih nama objek. iya, bagus. Karena di sana menggambarkan objek Geosin Cikinso, gitu kan? Kemudian kalau dari kebahasaannya, apakah ada kamu temukan ciri kebahasaan daripada teks deskripsi di sana? Ada? Nah, untuk selanjutnya bersama dengan kelompokmu, nah sekarang ibu bagilah dulu kelompoknya, tetap aja dulu kelompoknya yang ini ya. Sudah? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian kelompok 6. Nah, bersama dengan kelompokmu yang sudah ibu tayangkan tadi, di sini sekarang sudah ada teksnya. Coba kalian kerjakan dulu selama 15 menit. Ya? Oke, tugas ini nanti langsung dicolek di sana, bagian itu, kemudian nanti di kelompok presentasikan ya. Oke, waktunya 15 menit dimulai dari sekarang.
Soal yang pertama itu apa yang ditanyakan? Deskripsi umum atau mengenai struktur daripada teks deskripsi yang kamu dengarkan tadi, ya kan? Nah, coba kalian tunjukkan dulu apa bagian yang pertama? Deskripsi umum atau identifikasi. Tunjukkan dulu yang mana di antara teks deskripsi itu yang merupakan identifikasi. Baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Gak semangat. Saya juga semangat ya. Bilang dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, sekarang sebelum kita presentasi, kita cek aja ya. Kata yang pertama. Nomor yang pertama nanti berarti mereka yang pertama presentasi ya. Ikuti nomor yang dicabut, oke? Nah, oke. Ini, nah pertama, ambil, tutup mata. Oke. Ini, yang ini. Ini siapa yang pertama? Baik, silakan dibuka. Siapa yang pertama? Yang pertama presentasi. Cuci tangan. Siapa? Tidak ada. Yang pertama, nomor 1. Nomor berapa? Nomor berapa? Kelompok yang mencabut nomor 1 silakan bacakan hasil diskusi kalian. Ayo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami diskusikan pada unsur adalah deskripsi umum atau identifikasinya adalah pada paragraf pertama terdapat nama objek, lokasi, makna nama, dan pendapat objek. Deskripsi bagian atau kualifikasi terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf keempat terdapat perincian objek secara detail dan diperinci berdasarkan data subjektif terkait. Untuk arti besar terdapat pada paragraf kedua atau terakhir terdapat kesatuan atau kesimpulan atau bagian kedua. Telaah kaidah kebahasan pada teks deskripsinya. A. Menggunakan serapan panca indera. Seakan dapat dilihat pemandangan dan toba yang indah. Seakan dapat didengar suara burung berbincang merdu. Seakan dapat dirasakan hembusan angin menemani wisatawan. B. Menggunakan kata depan atau di, not, dari, dan pada. Kata depan di tidak tiba, kata depan D tidak alam. Kata dari Sampai di sana? Oke. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 5? Oke. Ada yang mau menanggapi? Oke. Dari kelompok 6 ya. Coba kelompok 6 apa yang perlu ditanggapi? Oke. Jadi coba nanti perhatikan kembali mengenai kaidah kebahasaan dengan teks deskripsinya dia. Oke, silakan duduk. Oke, yang kedua, Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada deskripsi umum atau identifikasi akan terdapat pada paragraf pertama yaitu pengenalan objek, data, dan tempat. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat merinci objek secara detail. Penutup atau kesan terdapat pada paragraf kelima. Kaidah kebahasaan menggunakan serapan panca indera terdapat pada paragraf kedua dan tiga, yaitu
Hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Menggunakan kata depan di, ke, dari, daripada terdapat pada paragraf pertama sampai kelima, yaitu lokasinya berada di Desa Piaru. Dan pada paragraf kedua, danau terbesar di Asia Tenggara. Pada paragraf ketiga, Danau Toba. Pada paragraf keempat, berada di tengah perhimpunan Pompidou. Pada paragraf kelima, terdapat pada anak tangga yang digambarkan terpanjang di Asia Tenggara. Menggunakan kalimat perincian terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Menggunakan kalimat berbaca terdapat pada paragraf pertama dan keempat, yaitu hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Sekian dari kelompok pertama. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi? Oke, tidak ada ya. Yang ketiga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu satu, telah alat struktur tes di atas. A. Deskripsi umum atau identifikasi geosistem desa Parangina di Sumatera Utara. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi. Keunggulan geopark adalah pemandangannya yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Berikutnya Danau Toba. C. Bentuk atau pesan. Desa Sepinsur adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional dan perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. 2. Laala kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. Kaidah bahasa. A. Menggunakan pencerahan panca indera. Bukan dapat kita rasakan hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba atau keindahannya. Akan dapat dilihat pemandangan Danau Toba yang indah dan akan dapat didengar burung-burung yang berkicau saat kita berada di samping itu. B. Menggunakan kata depan di, ke, daripada. Di Sepinsur ke Kecamatan Karanginan, dari Sepinsur pada Sepinsur. C. Menggunakan kalimat perincian. Sepinsur memiliki pemandangan yang indah dan enak dipandang. D. Menggunakan kalimat remaja. Angin Sepinsur sangat sedih. Sekian dan terima kasih. Oke, ada tanggapan? Oke. Dari kelompok 6. Deskripsi umum atau identifikasi nggak semua diulang. Baru yang deskripsi bagian atau klarifikasi nggak semua paragrafnya diulang, nggak harus paragrafnya. Baik. Oke, nanti diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Kelompok 6. Oke, selanjutnya. 1. Telah struktur teks deskripsi di atas. A. Deskripsi umum atau identifikasi terdapat pada paragraf pertama karena terdapat penjelasan mengenai nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4 karena objek wisata dideskripsikan semakin mendetail. C. Penutup atau pesan terdapat pada paragraf 5 karena terdapat kesan bahwa pada isi kalimat terakhir yang berisi geosistem adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. 2. Telah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. A. Menggunakan serapan panca indera. Seakan dapat dilihat terdapat pada paragraf 2 kalimat pertama, yaitu keunggulan geopark Sepinsur adalah pemandangan yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Seakan dapat didengar terdapat pada paragraf 2 kalimat ketiga, yaitu hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Seakan dapat dirasakan, dapat menyaksikan keindahan pantulan cahaya terbenamnya matahari di Danau Toba. Menggunakan kata depan
kata depan. Di desa Piarung, dari terbitnya matahari menjadi suguhan pagi yang sangat memukau. D. Menggunakan kalimat perincian. Contoh dari kalimat perincian dari deskripsi geosan Simbisur adalah akses jalan menuju Taman Simbisur pun sudah cukup baik. Wisatawan dapat menuruni lereng bukit dengan losus anak tangga yang dikabarkan terpanjang di Asia Tenggara. Lalu contoh yang kedua adalah area ini menjadi tempat yang tepat untuk relaksasi bagi wisatawan. Wisatawan dapat menikmati kerimbunan pohon pinus dan merasakan kesegaran angin. Menggunakan kalimat bermajis. Hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Deskripsi umum itu adalah wisata pemandangan alam Danau Toba. Lokasinya berada di Desa Piarung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Bogor, Provinsi Sumatera. Deskripsi bagian atau klasifikasi kumpulan itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Geosin penutup atau besar. Geosin Spinsur adalah satu dari kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap menjadi suatu nasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. 2. Telaahlah kaidah kebahasaan pada deskripsi di atas. A. Menggunakan serapan pada bahasa akan dapat dilihat pemandangan Danau Toba yang sangat indah. Akan dapat didengar suara burung yang menjadi nyanyian. Akan dapat dirasakan hembusan angin di Danau Toba membawa aroma pinus. B. Penggunaan kata depan di, ke, dari, pada. Di Piarung, ke Spinsur, dari, pada, anak tangga terpanjang di Asia. Menggunakan kalimat perincian. Paragraf 2 sampai 3 menggunakan kalimat bermajis. Paragraf 3 sampai 5. Umum atau identifikasi terdapat bukti pada teks terdapat pada paragraf pertama nama objek geosit Spinsur, lokasi Piarung di desa Piarung, Kecamatan Karanganyar, menggambarkan pemandangan alam Danau Toba. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi. Paragraf terdapat pada paragraf keempat. Terdapat banyak fasilitas seperti perosotan ayunan layaknya taman bermain TK. C. Penutup kesan terdapat pada paragraf kelima. Geosit Spinsur adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional. 2. Telaah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. Kaidah kebahasaan. A. Menggunakan serapan genre. Bukti pada teks seolah dapat dilihat jika diain, seolah dapat dirasakan hembusan angin, seolah dapat didengar kicauan burung. B. Menggunakan kata depan di, ke, dari, pada. Di desa Piarung, ke Kecamatan Karanganyar, dari sudut Spinsur pada daerah. C. Menggunakan kalimat perincian. Terdapat banyak wahana permainan seperti perosotan ayunan dan lain-lain. D. Menggunakan kalimat bermajis. Angin bertiup seperti berbisik di telingaku. Pohon menari-nari sambil melambai-lambai. Sekian dari kami dari kelompok 4. Tanggapan dari yang kelompok yang lain. Kecamatan itu tidak merupakan kata depan. Ya. Kata kecamatan bukan merupakan kecuali kalau bagaimana di kecamatan itu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Apa yang mau ditanggapi? Tidak sesuai dengan teks yang disebutkan pada menggunakan kalimat bermajis tanpa perincian. Baik, sekarang kita luruskan lagi ya. Tapi sebelum kita luruskan bersama-sama tentang 'Tentang lagu untuk semua kelompok'.
semuanya sudah berusaha ya. Jadi sudah menyampaikan yang terbaik. Nah sekarang dari antara kelompok 1 dan kelompok 6 ya, saya berikan lagi tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Mengapa Ibu sampaikan tepuk tangan? Karena dari antara 6 kelompok yang lebih tepat adalah kelompok 1 dan kelompok 6. Nah, sekarang perhatikan. Di bagian A, perhatikan kembali struktur dari teks deskripsi. Kan ada 3 ya? Oke. Apa yang pertama? Deskripsi umum. Perhatikan ke depan. Yang pertama adalah identifikasi, ya kan? Di bagian identifikasi itu merupakan penetapan identitas. Jadi identitas dari geosit Cipinsur itu mulai dari apa? Mulai dari apa? Iya, alamatnya di mana, lokasinya di mana, itu ya? Dan itu terdapat pada paragraf yang keberapa? Oke. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Apa klasifikasi itu? Merupakan apa? Kemudian di bagian yang terakhir apa? Yaitu bagian penutup. Kalau di teks yang Ibu bagikan itu, apa kesan dari geosit Cipinsur itu? Bagian yang terakhir. Geosit Cipinsur adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia yang internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. Kemudian sekarang perhatikanlah bagaimana kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu. Yang pertama apa? Selain yang di LKPD yang Ibu bagikan itu, yang pertama menggunakan kemudian yang kedua kemudian selanjutnya menguraikan. Coba. Kemudian menggunakan kalimat kemudian perhatikan kembali buku paketmu. Ada di buku paketmu contoh-contohnya juga kan? Jadi nanti tugasnya itu coba diperbaiki kembali ya. Jadi untuk menganalisis harus sesuai dengan teks yang disajikan. Jangan lari ke teks yang lain. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Mengenai yang kalian pelajari hari ini? Kaidah dan kebahasaan. Iya. Jadi dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini yaitu mengenai struktur teks deskripsi dan bagaimana ciri kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi sudah kalian pahami, ya kan? Jadi sebagai buktinya, coba siapa yang bisa menjelaskan mulai kembali apa struktur teks deskripsi? Coba tunjukkan. Deskripsi ada 3. 1. Identifikasi. Identifikasi berisi nama objek, lokasi objek, makna nama objek. 2. Deskripsi bagian berisi rincian objek. 3. Penutup atau kesan berisi simpulan teks deskripsi. Baik, bagus. Tentang dulu untuk kemudian yang berikut. Tadi juga kalian sudah mempelajari tentang ciri bagaimana kaidah kebahasaan teks deskripsi. Siapa yang bisa menjelaskan dulu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Penggunaan kalimat ciri
penggunaan kebahasan pada teks deskripsi. 1. Ada 9. 1. Penggunaan kalimat dan rincian untuk mengungkapkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan katedra. 3. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kata depanji dan huruf kapital. 8. Mendaftar kalimat bernajas. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Oke, bagus. Tangan dulu. Oke, yang bisa menyebutkan contoh ciri kebahasaan menggunakan panca indera itu? Pemandangan dan atau lain. Yang bisa dirasakan, apa contohnya lagi? Udara sangat Udara di sekeliling sangatlah asri atau sejuk. Kalau udara dia apa kan? Dirasakan ya kan? Berarti iya. Kalau asri sudah kemana itu? Ke penglihatan. Sekarang yang dapat dilihat apa contohnya? Kata si Indonesia. Debur ombak pantai yang terdengar berirama. Oke, bagus. Kemudian ciri yang berikut menggunakan kata depan. Bagaimana contohnya? Dari yang bisa menyampaikan. Di hari Minggu, pada hari Minggu, dari ayah dan untuk ayah. Oke, bagus. Tadi dikasih juga banyak ya. Kemudian yang berikut yang merupakan kata sinonim. Apa sinonim? Sama. Iya, coba kalian buat dulu apa? Contoh kata yang bersinonim. Baik, sinonimnya ramah. Baik. Di ramah kemudian. Kalau baik diperkonkret itu atau sinonim? Diperkonkret itu kan? Iya. Jadi bagaimana baiknya itu diperkonkret ya? Namanya suka berbagi, ramah, nah itu. Yang bersinonim sekarang. Yuk, silakan. Indah bersinonim dengan elok. Apalagi? Mengherankan, sinonimnya mengagumkan. Mengagumkan dengan mengherankan. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, bagus. Kemudian yang berikut. Tadi juga ada cirinya menggunakan kata dasar yang diawali dengan huruf apa? KPTS. Siapa yang bisa menyebutkan dulu? K. Kunci, mengunci. P. Pukul, memukul. T. Tampar, menampar. S. Satu, menyambut. Jadi kalau prolog mendapat awalan menasab menjadi apa? Memprolog. Apa alasannya? Karena ketika dua huruf bergabung tidak bisa. Iya, karena prolog itu menggunakan apa? Konsonan rangka. Iya, konsonan rangka. Jadi P-nya itu tetap apa utuh. Jadi tidak melebur ya. Baik. Sampai di situ dulu. Jadi minggu depan kalian akan lanjut ke KD berikutnya yaitu menyajikan teks deskripsi. Sebelum kalian pulang ada baiknya dipimpin dua oleh salah satu dari. Mari kita bersalawat. Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami kembali bersyukur buat segala rahmat yang Kau berikan kepada kami berupa nafas kehidupan dan kesehatan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kiranya ya Bapa, lindungilah kami di perjalanan agar kami dapat bertemu orang tua kami yang kami cintai. Bapa yang Maha Baik, guru-guru kami, berikanlah mereka kebijaksanaan, kesehatan dan panjang umur agar dapat mengajari kami murid-muridnya dengan baik. Hanya doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui perantara Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi akhir kata saya sampaikan selamat siang dan kita ucapkan dulu 3 kali. Horas. Horas, horas, horas.